Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifia Zafira dari kelas 12 Otomasi 1. Pada hari ini kami diberikan instruksi atau pembekalan sertifikasi untuk nanti di bulan April. Jadi sertifikasi ini adalah unjuk kerja terhadap bidang yang akan disertifikasikan. Dari yang saya tanggap itu kami seperti diberikan ujian kelayakan terhadap pengetahuan yang sudah kami timba selama 3 tahun. Dan untuk sertifikasi kami ini adalah operator pengoperasian PLC dan HMI. Jadi selama sertifikasi itu yang dinilai itu adalah K3. Selanjutnya ada instalasi tenaga atau kayak perwiringan dari sertifikasi nanti prakteknya. Habis itu ada APD, penggunaan peralatan kelistrikan, pneumatik, elektronik, PLC, dan SCADA. Selain itu juga ada 3 hal lagi yang akan dinilai selama sertifikasi, yaitu adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di sikap ini yang pertama adalah mandiri. Kita tuh harus mandiri dalam pengerjaan wiring atau gambar program selama sertifikasi berlangsung. Yang kedua itu harus jujur. Di sini jujur yang dimaksud adalah mengecek alat dan bahan yang akan digunakan. Karena waktu yang diberikan selama sertifikasi hanya 3 jam. Jadi untuk pengecekan ini bisa dikatakan sangat penting karena kita bisa tahu mana komponen yang masih bisa digunakan, mana yang tidak bisa digunakan lagi. Jadi yang ketiga ada sopan santun. Yang keempat adalah tanggung jawab. Di sini adalah tanggung jawab kami dalam menggunakan komponen dan peralatan. Yang kelima ada berpikir kritis. Berpikir kritis bagaimana cara menyelesaikan masalah atau bagaimana cara menyimpulkan soal atau langkah kerja mesin pada saat sertifikasi nanti. Pokoknya kita tuh harus bisa berpikir kritis selama sertifikasi. Tidak hanya sertifikasi sih sebenarnya. Kalau bisa selama kita hidup, selama kita bernafas, kita harus berpikir kritis ya. Yang keenam adalah problem solving. Di sini kita harus bisa menyelesaikan masalah yang timbul, bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat dan dengan solusi yang terbaik. Selanjutnya ada pengetahuan. Tadi dikatakan oleh guru pembimbing kami atau Pak Bujang, sebelum kami memulai sertifikasi, kami akan dites sedikit tentang pengetahuan. Sini ada pengetahuan PLC. Kemungkinan yang ditanya itu adalah paham spesifikasi, misalnya seperti nameplate-nya, manual book-nya. Bisa jadi juga ditanya tipe jenis PLC yang akan kami gunakan. Di ruangan praktek kami menggunakan tipe PLC CP1E N30DRA. Jadi apa sih beda E dan N di bagian N30 itu ya? E itu ternyata adalah PLC yang tidak bisa dikomunikasikan dengan perangkat lain gitu loh. Jadi dia tidak bisa dihubungkan dengan HMI atau misalnya dengan motor atau VSD atau pokoknya perangkat lain lah. Dia itu yang basic banget gitu dari PLC. Selanjutnya itu ada N ya. N ini yang kita gunakan. Di situ tuh PLC yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan komponen lain yang ditandai dengan adanya terminal komunikasi seperti RS232. Nah, itu tuh kan komunikasi untuk PLC ke HMI. Selanjutnya, selain PLC juga ada VSD. Bagaimana cara men-setting VSD yang akan digunakan nantinya? Selama kami praktek kan kami pakai buku ya sebagai patokan. Jadi selama sertifikasi tidak ada yang namanya buku. Kami harus berpikir sendiri bagaimana cara men-setting. Jadi kami dianjurkan untuk bisa menghafal bagaimana cara setting VSD. Yang ketiga juga ada HMI, pengetahuan HMI itu bagaimana,
Yang keempat, input komponen. Komponen-komponen input yang kita gunakan apa aja. Yang kelima ada output komponennya. Masuklah ke langkah kerja. Jadi selama praktek itu nanti pasti kan ada langkah kerja perbuatan ya. Kami diberitahu bagaimana sih cara melakukan langkah kerja yang baik dan benar. Yang pertama, kami harus memahami soal tersebut. Yang kedua, kita harus membuat sketsa untuk membantu dalam penggambaran ya. Seperti apa bentuk mesinnya. Jadi kita harus membuat sketsa dan bagaimana cara membuat langkah kerja mesin. Bagaimana sih mesin ini harus berjalan? Apa dulu sih yang harus dijalankan? Apa dulu sih yang nanti setelah ini dijalankan? Apa sih yang harus dijalankan setelahnya? Nah, seperti itulah kita harus membuat langkah kerja mesin untuk memudahkan dalam proses program ya atau perangkaian juga. Selanjutnya kita masuk ke membuat daftar I/O, PLC dan HMI. Di situ kami harus tahu apa saja alamat-alamat daftar-daftar I/O yang kami gunakan. Dan selanjutnya itu membuat wiring PLC, VSD dan kontaktor. Disinilah tadi untuk membantu dalam proses wiringan, kami harus membuat wiring sendiri pada saat itu. Karena pas sertifikasi kita tidak membawa gambar yang sudah kita rakit atau apa, tidak ada, jadi kita buat langsung di tempat itu. Selain itu juga ada wiring motor, VSD dan kontaktor. Selanjutnya ada membuat wiring pneumatik. Bagaimana cara menghubungkan solenoid dengan silinder, atau mungkin nanti ada flow controlnya juga dan mungkin komponen yang lainnya juga. Selanjutnya masuk ke mengecek komponen. Di sini bisa dicek dengan visual, elektrikal dan instrumentasi. Visual ini kita bisa melihat dan meraba barang tersebut. Elektrikal ini kita bisa melihat aksinya atau akibat apabila diberikan sumber, dan instrumentasi ini kita menggunakan multimeter atau multitester untuk mengecek tegangan sih biasanya. Setelah pengecekan komponen, kita masuk ke merakit wiring komponen-komponen yang digunakan. Kita berpatokan dari gambar-gambar yang sudah kita buat sebelumnya, seperti membuat wiring PLC, VSD dan kontaktor. Nah, itulah yang menjadi patokan kita selama melakukan wiring. Selanjutnya masuk ke program mesin dengan langkah kerja mesin yang telah kita buat. Selanjutnya pemasangan kabel. Di sini digunakan untuk mentransfer data dari laptop ke PLC atau ke HMI. Seperti dari laptop ke PLC kita menggunakan kabel data USB-B, dan untuk dari laptop ke HMI kita menggunakan kabel RJ45, dan dari PLC ke HMI kita menggunakan RS232. Nah, baru segitulah pembekalan yang diberikan kepada kami karena tadi terpotong oleh waktu ya. Kami akan lanjut lagi di hari Senin besok. Jadi untuk video kali ini saya tutup di sini dulu. Saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang terucap. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.